Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada subuh ini kita sama-sama kultum atau pengajian insyaallah yang sama-sama kita bahas adalah masalah tentang ilmu fikih. Para ibu bapak, sebelumnya saya mengekspresikan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebab yang namanya ilmu fikih ini sebagian umat yang tidak suka. Kenapa? Sebab ilmu fikih orang Betawi bilang adalah ilmu yang bengal atau jorok. Tapi bukan jorok. Yang nama kiai menyampaikan ilmu itu adalah semata-mata kewajiban. Tidak disampaikan dosa, ya. Di mana dalam ilmu fikih jumhur ulama fikih mengatakan wa ya'ataqun raqabatun mu'minatun wal ma'nal muradu annaman biwaki mar'atuhu aw ghairihi fi ramadhana amidan aliman. Seseorang laki apabila bersetubuh dengan istrinya atau juga lain istrinya atau di luar istrinya di Ramadan, pada bulan suci Ramadan, amidan, tapi bersetubuhnya itu perbuatan sengaja. Ini sangat besar dan denda hukumnya, ya. Aliman, padahal orang itu orang alim, tahu bitahrimi, bahwa bersetubuh itu apabila sengaja maka hukumnya haram sekali. Kapan tuh? Di saat mengerjakan puasa Ramadan di siang hari, itu haram sekali hukumnya, masya Allah. Fa'ilam yajib alaih kafaratun, maka wajib orang yang bersetubuh dengan istrinya di siang hari Ramadan, maka wajib mendenda kafarah. Apa itu kafarah? Oh ya, ataqa raqabatun mu'minatun. Artinya orang yang tadi itu berbuat bersetubuh sama suami istrinya adalah memerdekakan tuh tadi ya, berapa? 60 pembantu, ya. Sitina miskinan adalah 60 orang-orang miskin. Jadi ketika bulan puasa ini kita parkir dulu Pak sama istri. Jangan main nyeredeng aja. Ya, kalau malam boleh, tapi kalau siang sangat diharamkan oleh Allah. Fa illam yaqdiru alaihi fa innahu shaumu syahr mutatabi'in. Dan apabila tidak mampu memerdekakan budak-budak atau orang miskin sebanyak 60 orang, likulli wahidin muddan. Jadi satu orang itu kita berikan satu mud sebanyak 60 orang atau orang budak, orang miskin, ya. Amal tajibu alaihi kafaratul mislahu li ashtarakiha fil jima'. Adapun istri itu yang berjima atau dijima sama suaminya, maka mendenda kafarah alaiha, dan dia itu seorang istri juga. Jadi denda kafarah itu puasa 2 bulan berturut-turut, tidak hanya suami saja, bahkan istrinya juga pun ikut berpuasa. Kenapa? Sebab dibandingkan kenikmatan, diantaranya masih nikmatan seorang istri ketimbang dengan suaminya. Kemudian li ashtarakiha fil jima'. Karena seorang suami itu memasukkan lindung butanya ke barang antik seorang istrinya,
Makanya tidak hanya suami saja yang berpuasa 2 bulan berturut-turut, bahkan istrinya juga pun sama. Ini dalam kata mengerjakan ibadah ya puasa. Wajib alaihima qada'ul yaum fi yaumil akhir. Maka wajib keduanya itu suami istri mengkodokkan ya sesudah ya bulan puasa Ramadan. Berapa kali itu? Berapa bulan? 2 bulan berturut-turut, Masya Allah. Sedangkan 1 bulan aja Pak kita puasa, badan kita tinggal tulang doang, gak ada dagingnya. Apalagi 2 bulan berturut-turut. 1 hari 2 kali batal, gak kaci, ngulang lagi. Itu saking perlunya adalah sholat puasa. Kemudian paman abtoro fi syahri ramadana nasian fala qadha alaihi wala kafaron. Siapapun orangnya yang berpuasa pada bulan suci Ramadan tapi dia makan sebakul, minum 1 bak, nasian dalam keadaan lupa. Ini hukumnya begini ya. Dalam keadaan lupa dia makan, Masya Allah, apa sebakul, gua puasa, itu jangan diterusin. Teruskan puasanya, tapi makan jangan diteruskan. Ya. Kalau bapak ibu teruskan, maka ibu kena denda. Ya. Fala qadu alaihi wala kafaratun. Orang yang pada bulan puasa tapi dia makan atau minum dalam keadaan lupa, maka hukumnya tidak qada dan tidak denda kafarah. Artinya setelah bulan puasa setelah selesai lebaran nanti kita nggak usah kita qada, nggak usah kita ganti, dan juga tidak membayar kafarah. Kenapa? Dalam keadaan lupa. Umpamanya man abtara nasian batal saumau. Umpamanya ibu nih di siang tengah hari bolong berbuat jima atau ang-ing-eng sama suami. Ibu dalam keadaan lupa, itu nggak apa-apa, ya, nggak denda kafarah, tidak qada, kecuali dalam keadaan sengaja. Ya, itu denda kafarah sangat besar hukumnya. Umpama ibu sedang enaknya sama suami, ya, ketika sedang enaknya bab suaminya ini ingat apa kata laki ibu, mama, kalau gitu lagi puasa, cabut aja, udah cabut, ya, cabut ya. Tapi kalau diteruskan maka tetap hukumnya ibu bapak kena kafarah, denda kafarah. Jadi walaupun bagaimanapun tetap dicabut dulu, jangan diteruskan. Kalau diteruskan, ya, maka ibu bapak kena denda kafarah. Ya, tapi kalau dicabut jangan dibatalkan puasanya. Ya, tetap adalah ibu itu lanjutkan puasa, tapi wajib mandi hadas besar. Itu hukumnya. Ya. Oleh karenanya di sini dikatakan wa yajibu alai qada'ul yaum li fasadi saumahu la kafaratun. Wajib mendenda puasa Ramadan yang kita tinggalkan. Kenapa? Sebab kalau tidak kita kodoin, tidak kita ganti itu denda kafarah, fasada saumahu, maka merusak semuanya ibadah sholatnya. Ya, sholat nanti akan rusak. Kenapa? Sebab yang namanya Ramadan itu kita disuruh jauhkan daripada perbuatan yang keji. Sekalipun istri itu kita halal hukumnya, tapi tetap di saat puasa kita tidak diperbolehkan untuk berbuat jima, berbuat ang-ing-eng,
terhadap istri, maka jauhkanlah. Oleh karenanya Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farid alal muslimin. Tetapkan Islam iman, tunjukkan kebenaran, berilah perlindungan dari nafsu dan syaitan. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farid alal muslimin. Agar hamba yang lemah jadi ahlil ibadah, ahlil khairi wassalah, mati husnul khatimah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farid alal muslimin. Demikian pun pula ahli sanak saudara dapat terpelihara amal dan sejahtera. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farid alal muslimin. Ibadah serta taat bakti setiap saat, berpegang dengan kuat agama hingga wafat. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farid alal muslimin. Tenang tidak tergoda oleh harta dan benda, tetap iman di dada di masa tua muda. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farid alal muslimin. Tidak tertipu daya yang insan lezat jaya, sungguhlah berbahaya bagi miskin dan kaya. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farid alal muslimin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi